Waktu saya mewawancarai Aep meyakinkan pada saya bahwa dia melihat terpidana mengejar Eki dan Tina menggunakan motor sebanyak 8 orang sebelumnya melakukan pelemparan. Dan dia melihat itu ketika dia sedang membeli rokok pada malam hari. Nah, kemudian saya jelaskan. Dari penjelasan Aep itulah saya penasaran. Karena Aep menyatakan bahwa dia membeli rokok pada malam hari, melihat anak-anak itu melakukan pengajaran. Walaupun dari pengejaran 8 orang itu bertentangan ketika Peggy Setiawan ditangkap. Karena apa? Tidak jadi 8, jadi 9. Kalau ditambah 2 DPO yang kemudian dihilangkan oleh Polda Metro, kemudian jadi 11. Polda Jabar jadi 11. Sebenarnya agak bertentangan. Kemudian saya datanglah ke SMP 11 pagi harinya. Kemudian saya mencoba berjalan. Pertama yang saya temui adalah warung nasi di depan seti mobil tempat Aep dan Dede bekerja. Kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak menjual rokok. Dan jam 4 sore warung kami tutup. Kemudian saya mencoba lagi mencari penjual rokok. Ternyata penjual rokok yang tersisa yang buka malam hari di tahun 2016 itu ada satu penjual namanya Warung Madura. Jarak dari Warung Madura ke tempat yang tuduhan anak-anak kumpul itu kurang lebih waktu itu 120 meter. Nah, setelah itu sudah beberapa lama, lebih dari 1 bulan, pemilik Warung Maduranya bertemu dengan saya dan saya tanya, apakah Aep dan Dede pernah beli rokok? Waktu itu Aep aja saya tanya. Dia katakan memang ada, tetapi peristiwa pelemparan dan peristiwa pengejaran tidak pernah ada menurut yang punya Warung Madura, baik suaminya maupun istrinya. Apalagi jarak yang Warung Madura yang waktu itu ditunjukkan oleh Aep itu lebih jauh dibanding yang sekarang, jaraknya hampir 150 meter. Apakah dari Warung Madura itu ke tempat 8 orang yang mengejar motor Eki yang ditumpangi oleh Vina itu dapat terlihat? Tidak akan kalau malam hari, siang pun jauh. Jadi tidak akan terlihat? Tidak akan terlihat. 120 meter, apalagi sekarang itu 150 meter, bukan 120. Jauh jaraknya. Kakaknya Vina menyampaikan dalam channel wawancara saya, begini cerita kakaknya Vina di channel saya, bahwa dia mendengar kabar adanya kecelakaan yang dialami oleh Vina dan Eki. Kemudian beberapa hari setelah itu dia bertanya ke Parudiana, menanyakan HP Vina gitu. Nah, kemudian juga pada waktu itu dia mendengar ada yang kesurupan, namanya Linda. Yang kesurupan itu kemudian menurut di channel saya, mudah-mudahan tinggal dilihat, menurut kakaknya Vina itu direkam. Rekamannya diberikan pada Parudiana. Nah, dari rekaman itu di kesurupan itu menunjukkan bahwa Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan, tapi karena dibunuh. Kan gitu, dan menyebut nama orang, menyebutnya Egi di rekaman YouTube saya itu sambil menunjuk-nunjuk seperti ini gitu. Itu hanya dari rekaman yang itu diberikan oleh Parudiana gitu. Ya, menurut kakaknya Vina rekamannya diberikan ke Parudiana. Tinggal dicek di channel YouTube saya. Baik, terima kasih. Saudara saksi beragama Islam? Islam. Alhamdulillah. Sepengetahuan saudara saksi percaya nggak dengan kesurupan? Saya tidak percaya. Karena apakah dengan kesurupan saudari Vina ini mengarahkan saudari percaya dengan apakah latar belakang itu sehingga saudara ikut juga menjadi bagian penuntun arah kesurupan tersebut? Dari sisi sains yang saya miliki dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya adanya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang mengalami lemah dalam mental. Artinya kesurupan dalam Vina yang dalam Linda itu saudara kesampingkan ya? Tidak percaya terhadap kesurupan. Baik. Kan karena nanti ruhnya nggak bisa dihadirkan di pengadilan.